Hari ini agak sedikit sedih ya, karena kemarin itu plannya cuti tanggal 26, jadi udah serve pengajuan tiket ya, jauh-jauh hari, tapi ternyata tetap gak dapet karena mepet banget pembelian tiketnya kemarin, jadi nggak kebagian. Terus dari tanggal 26, 27, 28 itu habis semua. Nah ini teman-teman bisa lihat sampai ini mau H-1 ya, H-1 hari raya Idul Adha, masih penuh banget, jadi masih ngantri. Jadi langsung ya kayak masih lumayan padat ya penerbangannya. Jadi ya mau gak mau saya akhirnya ambil tiket buat pulang aja ke rumah, sekalian ya nggak jadi liburan, berarti kita pulang ke rumah. Jadi kemarin tuh niatnya saya mau ke Makassar ziarah ke makam kakek, habis itu main ke tempat teman, terus ke Toraja, habis dari Toraja cus ke Tanjung Bira. Nah ternyata gak keburu karena harga tiketnya naik lumayan tinggi, jadi kita gak kebagian tiket. Iya udah, kita langsung aja pulang. Kita hari ini rute dari Tarakan naik Super Airjet, nanti turun di Balikpapan, bisa di Balikpapan nanti ke Jogja ya. Ini ya buat teman-teman yang turun ke Jogja, jangan lupa beli tiket ya, tiket kereta bandara yang mau naik kereta bandara yang tujuannya ke arah Jogja ya, jadi biar nggak kehabisan ya, dan teman-teman nggak nunggunya nggak terlalu lama karena harus reservasi ulang pas di sana baru beli, jadi kelamaan dan harus nunggu kayak gitu. Soalnya kalau fase-fase weekend atau hari-hari raya itu biasanya padat banget, baik yang orang aktivitasnya itu di bandara maupun orang yang jemput maupun kedatangan, biasanya itu padat banget. Jadi tiketnya itu seringnya cepet banget habis. Saranin teman-teman kalau mau pulang besok gitu kan, pesennya ya plus minus 12 jam sebelumnya ya, biar nggak terlalu mepet banget. Oke, ini sudah di dalam pesawat. Nah di Bandara Tarakan ini ada beberapa penerbangan ke bandara-bandara terdekat, bandara-bandara kecil yang terdekat dengan Susi Air ini ya. Maskapai Susi Air ini biasanya sekitar 10-12 orang. Nah salah satu rutenya yang teman-teman bisa tempuh nanti ke Maratua, terus salah satunya bisa dari sini juga terbang main guys, private island, mewah banget di sana itu. Nah bandara internasional Juanda ini juga tergolongnya baru ya, sebelumnya yang sebelah ini nanti teman-teman bisa lihat bangunannya, ini juga bangunan baru. Katanya sih bisa juga rute ke Tawau lewat sini, cuman saya belum pernah nyoba juga. Kami mohon Anda membacanya dengan seksama sebelum pesawat tinggal landas. Bila Anda butuhkan bantuan, silakan menghubungi. Jadi kemungkinan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat karena saya berangkatnya pagi sekitar jam 1-an mungkin harusnya sampai sana ya. President Coffee before takeoff. If there's anyone can do something to be set manageable to now. Thank you for continuing. We wish you very pleasant flight. Tamu super yang terhormat, perlu kami informasikan dikarenakan Anda menggunakan Oke, nah uniknya di Juanda ini karena hanya satu pulau aja ya. Jadi warga itu kalau mau bikin konten sebenarnya enak aja Bang. Konten lihat pesawat terbang, take off, landing gitu, bisa videoin karena kelihatan dari jalan raya. Karena nggak ditutup, kelihatan. Kalau pengen bikin konten itu harusnya bisa sehari bikin dapat berapa konten, lumayan harusnya sih. Kalau
mau nekunin ya, harusnya sih lumayan banget, cuma videoin pesawat landing sama take off gitu, harusnya sih bisa banget ya, tapi ya tergantung niat sama keberuntungan masing-masing orang, itu beda-beda. Dia ada yang cuma videoin pesawat terbang aja tapi viewernya juga banyak. Nah kayak gitulah ya guys ya, jadi ya tergantung beruntung tiba-tiba viral gitu, yang susah sementara ini paling itu sih biar dapat viralnya. Ini rada masih sedih ya karena gak jadi ziarah ke tempat kakek di Makassar, jadi plannya berubah semua sehingga saya putusin untuk pulang aja. Awalnya sih pengen turun di Lombok atau di Jakarta, cuman kayaknya ya udahlah, mungkin diminta untuk bareng di rumah aja. Jadi oke, kita pulang ke Jawa. Nanti saya akan turun di Yogyakarta, terus ambil kereta bandara ke Boyolali. Oke, kita udah prepare nih mau take off. Jadi ini nanti akan muter ya di landasan pacunya. Nah, dari bagian sebelah belakang sini ya, di sebelah kiri bandara itu teman-teman bisa videoin tuh kalau niat ya, kalau niat banget ya pengen bikin konten gitu kan, satu tipe konten, wah lihat pesawat take off ataupun landing gitu kan, enak ini dari arah sini bisa. Jadi tapi ya mesti continue ya, continue sama sabar, sehari mungkin bisa dapat lah ya 4 konten mungkin ya, untuk landing sama take off pesawat. Pasti seru banget sih, cuman ya mungkin harus kamera yang agak bisa zoom in ya, zoom in zoom out biar dapat view-nya lebih gede gitu. Nah kalau dari pesawat mungkin ya teman-teman, di rute sini itu yang sering saya naikin itu ada beberapa di Citylink, itu rute ke Jakarta ada, kemudian Super Airjet sama Batik ya, yang pasti ya sering banget di sini itu. Nah di sini itu kenapa rame, kayaknya sih beberapa perusahaan yang ada di Sebakis, di KTT maupun di area sesayap saya ini, semuanya itu masuk ke sini ya, ke Tarakan. Jadi yang paling gampang kota transit ya, kalau saya sih nyebutnya demikian ya, kota transit. Oke, sudah mulai take off. Nah teman-teman, ada yang tahu kecepatan pesawat terbang saat take off? Nah ini nggak kelihatan ya pemandangan yang di sebelah, karena saya kebetulan salah ngambil, harusnya saya ngambil yang di sebelah kiri ya, di sebelah jendela biar bisa kelihatan di bagian bandara Jotanya. Cuman saya ambil yang kanan karena pengen lihat view tambak-tambak udang sama sungai ya. Kalau yang di sebelah sana itu kelihatan laut sama Kusung. Kalau ini kelihatan ada satu pulau yang di tengah sungai itu. Ada sebenarnya ada beberapa pulau sih, pulau yang tidak berpenghuni ya, cuman di sana itu biasanya ada tambak-tambak udang gitu dari bekas kita. Nah teman-teman bisa lihat itu salah satu pulaunya, di arah sana banyak tambak juga. Kalau dari sebelah sini bisa kelihatan Kusung sang apa ya namanya, lupa, Kusung Galung kalau nggak salah. Nah ini, nah sampai saat ini Pulau Tarakan itu terpisah ya dari
Kalimantan Utara. Kalau teman-teman lihat di peta itu, nah sungai sebesar ini itu kalau dibikin jembatan kayaknya juga effortnya lumayan juga ya untuk lintasin sini ke Berau. Cuman kalau proyeknya jadi, otomatis untuk akses itu bakalan enak banget ya. Cuman kalau investasinya untuk hubungin dari Tarakan ke Berau aja, Tarakan ke ini biar bisa sampai ke Berau lebih cepat, mungkin worth it nggak ya? Saya juga belum tahu sih, soalnya biasanya ke Berau itu pun naik speedboat ke Tanjung Selor, baru nanti dari Tanjung Selor itu masih perjalanan sekitar 1 jam buat sampai ke Berau. Gitu sih paling nggak enaknya, tapi nggak tahu deh nanti pemerintah keputusannya seperti apa. Oke, karena kota administrasinya utamanya itu sebenarnya di Tanjung Selor, ibu kotanya. Kalau Tarakan itu kota madya masuknya untuk di Kalimantan Utara sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat pemandangan dari Pulau Tarakan ya. Itu memang nggak nyatu ya sama di daratan di Kalimantannya sendiri. Terpisah sungai yang cukup lebar. Kalau luasnya sendiri saya kurang tahu karena belum sempat baca-baca ya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, saya jalur speednya itu nanti lewat sana untuk masuk ke Jogset itu sekitar 2,5 jam. Jadi teman-teman ya tahu sendiri. Cuman enaknya di sini itu saya turun dari bandara, berjalan mungkin 5 menit lah ya, 5 menit 10 menit dengan kendaraan baik mobil atau motor ke dermaga atau ke pelabuhan. Di pelabuhan itu nanti masuk ke Jogja sekitar 2,5 jam. Nah, itu bisa 1 hari perjalanan aja. Jadi kalau dari biasanya saya berangkat dari Semarang itu pagi, nah sorenya itu nanti udah bisa masuk ke site. Jadi paginya udah berangkat kerja kayak gitu. Nah, di sisi sebelah sini itu biasanya di area sini itu mata pencariannya kebanyakan sih area tambak ya, tambak udang, tambak bandeng gitu. Jadi lebih ke pertambakan ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, di bagian bawah sana itu. Oh, ini cuacanya agak berawan ya. Jadi kayaknya kita akan terbang rada tinggi nanti. Awannya berkumpul di bagian bawah. Ini kita cek dulu ya yang di daratan, karena kita akan menyusurin sisi sampingnya di pesisir Kalimantan ya, menuju ke Balikpapan. Nah teman-teman, kalau lihat dari atas itu kayak kelok-kelokan sungai gitu ya, bagus banget pemandangannya. Kalau nggak ketutup awan sama kabut ya, pemandangannya bagus banget karena masih hijau ya. Kalau di musim-musim dekat-dekat ini masih penghujan ya. Kalau di Kalimantan, kalau di Jawa itu kering sekarang ini. Nah ini teman-teman bisa lihat lautan awan. Wah, rasanya itu kayak pinginin main di atasnya gitu, kayak lihat di nikah gitu, bisa naik di atas awan, main kayak yang pokok gitu. Ya lucunya kita gitu jadi paling ya guys. Nah teman-teman bisa lihat, perhatiin, seru banget kayaknya bisa main di atas awan ini, menyenangkan banget. Ini sorry ya, lupa kameranya itu miring, jadi harusnya miring ke sana sih, ke atas. Jadi awan yang di atas itu
langitnya biru baru di bawahnya awan, bukan nyamping ini. Nah kayak gini viewnya. Nah teman-teman bisa lihat lautan awan, indah banget kan. Wow, kita untuk safety-nya biasanya terbang di atasnya, jadi nggak nabrak awan, cuma nabrak pas nembus saja sih biasanya kayak gitu. Indah banget pemandangannya. Nah saya kalau terbang itu lebih suka kalau di sisi jendela ya. Teman-teman mungkin ada yang lebih suka tidur, ada yang mungkin seperti saya menikmati perjalanan, lihat-lihat momen keindahan, barangkali kan dapat spot lautan awan seperti ini. Indah banget, cuman nggak dapat matahari ya, kita ambil sisi pagi. Nah sudah habis sih sisi awannya. Nah teman-teman bisa lihat kayak dataran pulau gitu ya, pulau awan. Setelah itu nggak ada awan sama sekali. Nah teman-teman bisa lihat kan, keren banget awan-awannya. Oke, kita udah mulai mau sampai di Balikpapan. Nanti kita lanjut di video selanjutnya ya. Nah teman-teman bisa lihat dataran di Kalimantan ya. Ini kebanyakan kalau di area sini itu pertambangan, kemudian sawit. Jadi secara perekonomian dan pekerjaan itu masih banyak banget di Kalimantan itu sebenarnya. Jadi kalau teman-teman itu punya skill terus ataupun punya mungkin keluarga yang di sini, mungkin bisa ikut perantau ke sini terus cari pekerjaan di sini. Bisa juga dengan skill yang dilengkapi dulu seperti administrasi ataupun mungkin SIM B2 umum ya, yang sebagai syarat utama ya untuk bisa mengendarai alat berat. Nah teman-teman bisa lihat itu tol dari Kalimantan Timur, dari Balikpapan menuju Samarinda. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.